Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ada satu paham dikenal dengan Qur'aniyun. Qur'aniyun, orang-orang yang memahami ajaran Islam hanya bersandar pada Al-Quran tanpa menoleh kepada sunnah atau hadis. Hanya Al-Quran pegangannya. Dan paham ini terbantahkan dengan banyak dalil. Di antara dalilnya adalah bacaan yang dibaca oleh imam kita tadi pada rakaat kedua. Sudah juz 28 imam kita baca. Semenjak mungkin tahun lalu 28 juz sudah sholat bersama kita di masjid ini. Masya Allah. Tapi tanggung tak khatam. Berapa hari lagi sudah masuk Ramadan. Ayatnya ketika imam membaca wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fajtanibuh. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkan. Ayat ini pukulan telak bagi paham Qur'aniyun tadi, yang hanya mengatakan kita kembali kepada Quran saja. Kalau seandainya betul kembali kepada Al-Quran, Al-Quran ini perintahkan yang datang dari Rasul ambil, itulah sunnah. Itulah sunnah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul SAW tinggalkan, itulah sunnah. Kalau seandainya betul-betul orang yang paham Qur'aniyun tadi hanya bersandar pada Quran, semestinya ikuti sunnah, karena ayat Al-Quran perintahkan ikuti sunnah sebagai pelengkap dari hadis, sebagai pelengkap daripada ayat itu. Dan juga di antara bantahan terhadap paham ini adalah bahwa Al-Quran itu ada yang datang perintahnya dalam bentuk umum, tidak detail. Contohnya firman Allah wa aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana kaifiyahnya salat? Berapa bilangan rakaatnya? Kapan waktunya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Sehingga tidak mungkin ada umat Islam yang memahami Islam itu hanya bersandar pada Al-Quran tanpa mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin. Dua ini saja sudah cukup untuk membantah paham Qur'aniyun. Dinamakan dirinya Qur'aniyun, hanya bergantung atau berpegang dengan Al-Quran. Sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah bila memungkinkan kita akan bahas dua pembahasan. Pertama tentang puasa karena waktu sudah dekat, dan yang kedua tentang salat nantinya insyaallah. Banyak di antara perintah dalam agama kita, khususnya yang berkaitan dengan perintah wajib, dilakukan secara bersama-sama. Seperti sholat berjamaah, haji sama-sama, apalagi
Salat sama-sama, haji sama-sama, termasuk juga puasa dilakukan bersama-sama. Maka pada kesempatan ini kita ingin membacakan bagaimana pandangan para ulama tentang metode menentukan masuknya waktu Ramadan sehingga kita bisa bersama-sama masuk Ramadan. Dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk sama-sama tidak lain kecuali untuk menyatukan kaum muslimin, menyatukan hati-hati kaum muslimin agar menghindari perpecahan. Karena persatuan di antara kaum muslimin itu adalah satu keharusan, sedangkan perpecahan itu belakangan. Ketika kaum Khazraj dan Aus di kota Madinah berperang terus, berpecah-pecah, diutuslah duta besar umat Islam ke kota Madinah dengan membawa Al-Quran. Dan duta pertama itu Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Mekah. Dengan Al-Quran ini yang awalnya orang-orang Aus, kabilah Aus dan Khazraj bertengkar terus, berperang, dengan Al-Quran ternyata mereka bisa bersatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat persatuan itu kepada mereka, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan. Ingatlah nikmat Allah atas kalian tatkala kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi saudara. Ini nikmat. Persatuan itu adalah nikmat, dan nikmat ini mesti kita jaga. Termasuk di antara cara menjaga persatuan ini adalah bagaimana supaya umat Islam bisa sama-sama masuk Ramadan dan sama-sama keluarnya. Pada kesempatan ini kita bacakan bagaimana pandangan para ulama tentang isbat, menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ada dua keadaan, ada dua posisi. Al-janibul awwalu, keadaan yang pertama, karena bulan Hijriah itu tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30 hari. Dan untuk menentukan masuknya awal bulan itu di malam, di sore 29-nya. Untuk menentukan masuknya setiap awal bulan di tanggal 29 di sore harinya. Maka yang pertama, sepakat ulama fikih, tidak ada khilaf. Sepakat ulama fikih, in kanatis sama'u sahwan, kalau seandainya langit itu cerah di tanggal 29 Sya'ban, tidak ada hujan, tidak ada mendung, cerah, maka di sini tidak ada khilaf ulama fikih untuk menentukan masuknya Ramadan dengan salah satu dari tiga metode. Metode pertama, ru'yatul hilali mubasyaratan, melihat hilal secara langsung. Tanggal 29 Sya'ban, kalau sekarang menurut kalender kita di tanggal 25 atau 24. Begitulah kalau kalender. Tapi yang menjadi patokan untuk menentukan ibadah itu dengan setiap bulannya ru'yatul hilal, melihat. Jika tanggal 29 Sya'ban matahari cerah, di sorenya tidak ada mendung, tidak ada hujan, maka cara pertama untuk menentukan masuknya Ramadan adalah melihat secara langsung. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum."
Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan masuknya bulan, wajiblah ia puasa. Syarat kewajiban puasa di sini diikat dengan menyaksikan. Kalau tidak menyaksikan, tidak wajib. Ini cara pertama. Cara kedua, jika tidak menyaksikan, yaitu dengan al-ikhbar, mendengarkan berita. Kita tidak melihat, atau tidak ada kemampuan kita untuk melihat, tapi kita mendengar berita dari orang yang adil, orang yang jujur. Ini penting. Syarat keadilan, kejujuran itu mutlak. Bukan saja dalam urusan besar, urusan kecil pribadi kita pun keadilan, kejujuran itu penting. Maka untuk menentukan nanti wajib menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh hubungan suami istri, itu setelah adanya fajar yang jujur. Fajar itu kan dua. Fajar pertama itu namanya fajar bohong. Fajar kedua namanya fajar jujur. Pilih mana? Satu atau dua? Tapi nggak boleh pikiran kemana-mana ini. Fajar maksudnya. Karena fajar pertama itu namanya al-fajrul kadzib. Fajar yang bohong. Kita nggak berhenti makan, nggak berhenti minum, masih boleh. Kapan berhenti makan minum? Setelah masuknya al-fajrus shadiqu, fajar yang jujur. Kejujuran itu mutlak, mesti. Maka ketika kita mendengarkan berita bahwa sudah masuk 1 Ramadan dari orang yang jujur, sudah sah dan kita wajib puasa. Cara kedua. Cara ketiga, hilal tidak kelihatan padahal terang. Tidak ada yang berita kita dengar. Semua televisi pun tutup. Misal, tidak ada sidang isbat. Maka cara ketiganya adalah itmamu Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena tadi bulan Hijriah sekurang-kurangnya 29, sebanyak-banyaknya 30. Tidak ada 28 dan tidak ada 31 hari. Tidak kelihatan, tidak ada berita, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Ini adalah jika tanggal 29 tadi cerah, tidak ada khilaf ulama. Yang terjadi khilaf ulama adalah ketika tanggal 29 Sya'ban cuaca mendung sehingga hilal tidak kelihatan. Di sini para ulama fikih berbeda pendapat menjadi 5 pendapat. Pendapat pertama mengatakan ikmalu Sya'bana salasina yauman, tetap menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Pendapat pertama, tetap menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan pendapat ini pendapat jumhur, yaitu Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, serta satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahul jami'. Pendapat pertama. Apa dalil pendapat pertama ini? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, asy-syahru 29 lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. 1 bulan itu 29 malam. Jangan kalian berpuasa hingga melihatnya. Maka apabila, ini intinya, maka apabila terjadi mendung atas kalian, sempurnakan bilangan menjadi 30. Jelas hadisnya. Tidak ada perintah jika terjadi mendung maka pakai ini, pakai itu. Tentukan kadar ini dan itu. Tidak. Langsung Nabi SAW berikan solusinya, jika terjadi mendung sempurnakan 30 hari. Kalau seandainya terjadi, ada dia keluar tapi nggak kelihatan, dan itu mungkin saja ketika mendung
di tanggal 29 ada dia muncul. Tapi Nabi SAW tidak suruh lain, disuruh hanya sempurnakan 30 hari. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan iktafa li Sya'bana tis'atun wa ishruna yauman wa yakunu yaumas salasin huwa awwalu Ramadan. Pendapat kedua ini mengatakan jika 29 Sya'ban itu mendung, maka bulannya dipersempit. Artinya dipersempit, dijadikan Sya'bannya hanya 29 hari dan hari ke-30 itu dianggap 1 Ramadan. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama sempurnakan Sya'ban 30. Di sini jadikan Sya'ban 29. Dan hari ke-30 itu dianggap awal Ramadan. Pendapat ini dipegang oleh Ahmad ibnu Hanbal dan dalam mazhab Hambali ini mazhab yang dianggap. Wallati 'alaiha al-madhhabu 'indal Hanabilah, yang dijadikan sebagai mazhab dalam mazhab Hambali. Apa dalilnya? Dalil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inti hadis ketika disebutkan tentang jangan puasa sebelum sampai melihatnya hilal, illa an yaghumma 'alaikum fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Kalau seandainya ada mendung maka buatlah ada faqduru lahu. Kalimat faqduru ini dimaknai oleh Imam Ahmad dengan sempitkan. Faqduru lahu, dayyiqu lahu, sempitkan. Artinya jadikan Sya'ban 29. Dan hadis ini dikuatkan dengan ayat. Makna faqduru di sini ada artinya sempit, yaitu surat Al-Isra. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rezeki orang yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki orang yang dikehendaki. Makna wa yaqdiru di sini adalah sempit. Sehingga hadis tadi itu dimaknai faqduru lahu, persempitlah bilangan Sya'bannya. Jadi 29. Ini pendapat yang kedua. Al-qaulu salisu, pendapat yang ketiga mengatakan annan nasa fi ta'yini bidayati syahri Ramadan taba'un lil imam. Orang-orang untuk menentukan masuknya awal bulan Ramadan itu bergantung kepada keputusan pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan sempurnakan Sya'ban 30, semua ikut. Pemimpin mengatakan jadikan 29 hari Sya'bannya, hari ke-30 dianggap 1 Ramadan, ikuti. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat ini juga masuk di dalamnya Ahmad ibnu Hanbal. Jadi Ahmad dalam masalah ini 3 pendapat beliau. Pendapat pertama masuk ke jumhur tadi. Pendapat kedua beliau seorang diri jadikan 29 Sya'ban. Pendapat ketiga ini mengikuti keputusan waliul amri. Dalam hal ini kalau kita di Indonesia biasanya atas arahan Kementerian Agama. Kementerian Agama. Dan alhamdulillah untuk di negeri kita ini tidak hanya tidak hanya Menteri Agama yang turun untuk melihat hilal, tetapi dilibatkan banyak ormas-ormas Islam di seluruh Indonesia. Dan kebiasaannya yang menjadi terakhir sekali didengarkan informasinya adalah Indonesia bagian barat, yaitu provinsi garis keras. Iya kan? Ini kata orang. Ya. Itu bagaimanapun kata orang tentang provinsi kita ini, tapi menjadi acuan terakhir besok Ramadan atau bukan. Tidak apa-apa. Mau dibilang orang garis itu, yang penting kita komit dengan agama kita. Alhamdulillah. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Jangan sampai kita menjadi minder dengan agama kita sendiri. Entah kemana-mana nih. Terakhir pengajian kita nih kemana-mana larinya ya.
Insyaallah. Garis keras, walaupun beliau sudah klarifikasi, bagus. Yang dimaksud garis keras itu adalah yang komitmen terhadap ajaran Islam. Alhamdulillah, bagus. Maka tidak mengapa. Ini juga pendapat yang ketiga ini, sebelumnya tadi terakhir akan didengarkan informasi tentang adanya hilal nanti di tanggal 29 Sya'ban atau tidak ada di Indonesia bagian barat, yaitu Provinsi Aceh. Biasa kita melihatnya di Loknga. Bagus Bapak Ibu sekalian, kalau ada nanti kesempatan kita untuk bisa melihat, karena alat sudah disediakan oleh pemerintah kita, provinsi, termasuk alat kita di provinsi ini diakui, termasuk canggih, bagus. Mana tahu nanti kita kadang nggak pernah lihat yang mana hilal ini, yang mana hilal. Jangan-jangan yang kita lihat hilal yang menempel di mobil bulan sabit merah, itu cuma terlihat. Sesekali kita lihatlah, kita lihat hilal yang sesungguhnya. Ada juga memang hilal bermunculan ketika dekat-dekat Ramadan, tapi tertulis di beg namanya hilal namanya. Ada juga, tapi bukan itu yang kita maksud. Pendapat ketiga ini mengikuti keputusan pemimpin. Apa yang diputuskan kita ikuti, dan ini riwayat dari Ahmad, juga Al-Hasanul Basri, begitu juga pendapatnya Ibnu Sirin rahimahumullahu jami'an. Apa dalilnya? Ada dalil juga. Semua itu digunakan dalilnya. Jadi para ulama kita subhanallah ketika menentukan satu pendapat bukan pokoknya. Pokoknya begitu dari dulu, enggak. Tapi ulama kita ketika mengeluarkan satu pendapat betul-betul dengan menggunakan landasan. Setelah mereka gali-gali dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW sehingga mereka berpegang dengan pendapatnya itu. Oleh karena itu pula seorang mujtahid dia tidak boleh mengambil hasil ijtihad orang. Tidak boleh. Dia harus berpegang dengan hasil ijtihad dia. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun." Puasa itu adalah hari orang-orang ramai berpuasa. Sedangkan Idul Fitri itu adalah hari-hari orang yang sama-sama Idul Fitri. Idul Adha hari yang sama-sama orang Idul Adha. Ini landasan ulama yang ketiga, bahwa sesuai dengan keputusan imam. Sama-sama. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nanti kita ulang lagi dari awal insyaallah. Pendapat keempat dan kelima sama. Sama dan beda. Samanya adalah pendapat keempat dan kelima ini mengatakan jika tanggal 29 Sya'ban mendung, ar-ruju'u ila ilmil hisab. Dikembalikan kepada ilmu hisab. Dikembalikan kepada ilmu perbintangan. Dikembalikan ke kalender. Ini pendapat ulama yang keempat dan kelima. Bedanya apa? Kalau pendapat yang keempat ini mengatakan kembali ke ilmu hisab ila amatil muslimin, kepada seluruh orang Islam. Pendapat ini dipelopori oleh seorang ulama bernama Muttarib bin Syakhir. Wafat tahun 95 Hijriah. Di atas sebelum lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Wafat tahun 204. Abu Hanifah lahir tahun 80. Kalau dari imam yang empat, Abu Hanifah itu senior. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Sedangkan Muttarib bin Syakhir 95. Belum genap satu abad. Satu abad dalam hitungan Hijriah. Ini beliau berpendapat kembali kepada ilmu hisab ke seluruh orang Islam. Sedangkan pendapat kelima mengatakan kembali ke ilmu hisab hanya bagi orang man ladaihi ilmun bin nujum wa manazilil qamar. Orang yang khusus kembali ke ilmu hisab ini adalah orang yang memiliki keahlian tentang ilmu falak.
Kalau kita yang enggak mengerti ilmu falak, tetap mengacu kepada pendapat yang lain. Tidak boleh kembali ke ilmu hisab. Ini pendapat yang kelima. Pendapat kelima ini dihikayatkan oleh Ibnu Suraij. Beliau menghikayatkan ini kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Inilah 5 pendapat yang masing-masing para ulama menggunakan dalil. Dalil keempat dan kelima sama dengan dalil ulama yang kedua. Apa tadi dalil yang kedua? Kalau terjadi mendung, maka faqduru lahu. Kalimat faqduru di sini dimaknai oleh kelompok keempat dan kelima, hitunglah dengan ilmu hisab. Kalau kelompok kedua tadi mengatakan faqduru lahu, itu artinya dhayyiqu, sempitkan. Sedangkan pendapat yang keempat dan kelima memahami faqduru lahu artinya hitung dengan ilmu hisab. Sehingga para ulama menyebutkan sebab terjadinya perbedaan pendapat ini adalah kalimat faqduru lahu tadi itu dimaknai apa? Apakah kita maknai dengan sempitkan sebagaimana dalil Al-Quran yang dibawakan oleh Imam Ahmad, atau dimaknai faqduru ini dengan hitung dengan ilmu hisab, atau dimaknai faqduru di sini dengan sempurnakan 30 hari. Setelah dikaji-kaji oleh ulama fikih dari 5 pendapat ini, ternyata pendapat yang dikuatkan adalah pendapat yang pertama, yaitu sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Walakin idza ra'al imamu as-shauma fi hadzal yaum wa amara an-nasa bi shiyamihi fa innahu la yukhalafu. Namun demikian, apabila seorang pemimpin melihat bahwa hari ini adalah hari yang puasa, misalkan sempurna 30 atau jadikan 29, maka dan memerintahkan orang-orang untuk puasa, maka seyogyanya umat Islam se-Indonesia la yukhalaf, jangan menyelisihi keputusan pemerintah tersebut. Apa tujuannya? Daf'atan lil mafsadati wa tashattutil ummah. Hal ini tidak lain kecuali untuk mencegah terjadinya kerusakan dan mencegah terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Disinilah butuhnya nanti satu keputusan pasti bahwa umat Islam bisa masuk puasa dengan sama-sama dan juga keluar dari Ramadan sama-sama. Bukan sebaliknya, yang diharapkan dengan ibadah puasa ini umat Islam semakin bersatu, ternyata puasa menjadi momok perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillah. Ini tidak kita harapkan. Kemudian sidang jemaah sekalian, sebagai tambahan dalam hal ini, perlu kita ingat tadi bahwa kapan terjadi perbedaan pendapat? Ketika di tanggal 29 mendung, baru terjadi perbedaan pendapat. Masalahnya sekarang belum masuk tanggal 29 sudah ditentukan Ramadan. Ini masalah. Padahal awal mula perbedaan pendapat ulama jika tanggal 29 Sya'ban itu mendung. Sekarang kan kita tidak tahu apakah nanti 29 Sya'ban itu mendung atau cerah. Ini mungkin perlu sebagai bahan untuk direnungi, ya, untuk kita sama-sama mengkaji. Bahkan dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu menyebutkan, bisa nanti dilihat pada pembahasan hadis, inna kunna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kami umat yang ummi, tidak menulis, tidak menghitung, kata beliau. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ini, Sahih Bukhari, Syarah Sahih Bukhari, orang yang pertama menetapkan masuknya Ramadan dengan ilmu hisab itu dari Syiah. Dari Syiah. Menentukan masuknya Ramadan dengan ilmu hisab itu bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berharap sekali Ramadan ini Ramadannya menjadi
awal persatuan umat Islam. Satu, Masya Allah, senang sekali kita. Kalau enggak sedih, ada yang puasa sudah, ada antara suami istri pecah gara-gara satu puasa satu enggak. Suaminya tidak puasa, istrinya puasa. Istrinya enggak mau masak karena takut nanti kalau dimasak membantu orang enggak puasa. Akhirnya bermasalah. Jadi sedang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pendapat yang kita pilih, yang dipilih oleh para ulama, yaitu pendapat tentang disempurnakan 30 hari Sya'ban, lalu setelahnya baru kita masuk Ramadan, ini yang kita amalkan. Namun demikian, lagi-lagi jika keputusan nanti oleh pemimpin berbeda dengan yang kita yakini lebih kuat, semestinya lah kita mengatakan sami'na wa ata'na demi mempersatukan kaum muslimin tadi. Masih ada waktu? Kita masuk sholat terakhir. Sedikit lagi. Kemudian yang bagian terakhir ini juga sering kita ulang-ulang tentang sholat. Ahwalul jama'ati, ahwalul ma'mumina ma'a imamihi. Kondisi makmum bersama imamnya. Kita sholat tarawih biasanya ini karena banyak rakaatnya. Ada 4 model makmum dalam sholat jamaah. Yang pertama model makmumnya adalah mendahului imam. Senang mendahului imam. Dahului imam baru Allahu Akbar mau rukuk, dia sudah rukuk duluan. Sami Allah, kata imam, belum sempurna berdiri, dia sudah berdiri. Disebutkan dalam kitab Salatul Jama'ati Hukmuha wa Ahkamuha yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Ghanim As-Sadlan. Orang seperti ini solatnya jika dilakukan dengan sengaja dan tahu hukumnya, warrajihu min aqwa min qaulil ulama, pendapat yang kuat dari pendapat ulama, solatnya la tan'aqidu, tidak sah. Kalau mendahului imam, tidak sah solatnya. Yang kedua, jenis makmumnya terlambat. Imam sudah ruku, sudah i'tidal, sudah sujud, diterlambat. Jika dilakukan dengan sengaja ini pun dan tahu hukumnya, maka batal solatnya. Kecuali disebutkan ada uzurnya seperti mengantuk. Kan ada sebahagian hamba Allah karena satu juz bacaan Al-Qur'annya tarawih, begitu sujud khusyuk di situ. Orang sudah berdiri, imamnya sudah selesai, Fatihah selesai, ayat ruku, dia masih khusyuk. Alhamdulillah. Itu sakinah dan tenang, bagus itu. Karena ada sebagian orang enggak bisa tenang kecuali dalam solat. Senang. Kalau dilakukan dengan sengaja ini batal. Tapi kalau dilakukan dengan ada udzur syar'i tadi tidak. Contohnya juga udzur syar'inya, imamnya terlalu cepat. Karena imamnya terlalu cepat, standarnya di atas rata-rata, maka makmum harus mengejar. Jika tinggalnya sampai 1 rakaat, dia nanti tambah rakaat lain. Rakaat itu enggak dianggap lagi, tambah rakaat lain. Tapi kalau tinggalnya tidak sampai 1 rakaat, dia harus kejar. Dikejar sampai dapat. Setelah nanti selesai sholat, kasih SK turun imamnya. Ya, karena itu enggak membuat ketenangan. Rahatun nafs, solat itu tenang. Rasulullah SAW jadikan solat itu sebagai pelipur lara beliau. Ada masalah beliau solat. Itu cuman menjadi obat penenang bagi beliau. Yang ketiga, model makmumnya adalah al-muwafaqah, bersamaan. Sama gerakannya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sama-sama. Ini tidak sampai membatalkan, tetapi hukumnya makruh. Makruh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, inilah harapan kita. Semua kita insyaallah di masjid ini sudah kita praktik, kita lihat sudah keempat ini. Udah keempat. Apa itu al-mutaba'ah? Mengikut. Bagaimana standar mengikutnya? Kita sebagai makmum tidak bergerak menuju ke rukun sebelum imam itu sempurna pada rukun tersebut. Contoh, dari berdiri ke ruku. Imam
ruku, Allahu Akbar. Begitu sempurna imam ruku, barulah kita bergerak ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Begitu sempurna imam berdiri, langsung kita berdiri. Itulah yang disebut dengan mutaba'ah. Rasulullah SAW menyebutkan, ama yakhsha ahadukum an yarfa'a ra'sahu qabla imamihi ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin wa suratahu surata himar. Hendaknya khawatir seseorang di antara kalian mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan jadikan kepalanya menjadi kepala keledai. Atau suratahu, bentuk tubuhnya menjadi bentuk keledai. Na'udzubillah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini menunjukkan tentang haramnya seorang makmum mendahului. Karena Rasulullah SAW mengumpamakan dengan keledai. Ini adalah seburuk-buruk perumpamaan. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika melihat orang yang solatnya tergesa-gesa tadi mendahului imam, selesai solat dipanggil orang itu, disuruh ulang. Dikatakan kepada orang ini, la wahdaka sallaita wala bil imami iqtadaita. Engkau tidak solat sendiri dan tidak solat mengikut imam. Tidak dianggap solatnya. Bahkan Ibnu Umar tidak cukup menyuruh ngurang solat. Dipanggil orang itu, setelah diurang solatnya, ditonjok orang itu, dipukul. Karena dianggap ini tidak serius melakukan solat jemaah. Mudah-mudahan sedang jemaah sekalian, karena solat tarawih rakaatnya banyak, berpeluang bagi kita untuk mendahului. Kita ingat Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat, menyebutkan, kami tidak menuju ke tempat sujud, masih tetap kami berdiri, kata beliau, sehingga kami melihat jidat Nabi SAW menempel ke bumi, menempel ke tempat sujud. Begitu dilihat sudah Nabi SAW menempelkan jidat beliau ke tempat sujud, barulah sahabat ikut turun, Allahu Akbar. Ini disebut dengan al-mutaba'ah. Pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak melihat gerakan imam? Seperti saf kedua, saf ketiga, kemudian ibu-ibu yang di belakang tirai. Di sini pentingnya imam dijadikan standar kita bergerak ucapannya. Allahu Akbar, begitu bar kata imam, baru kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah, baru kita bergerak. Bagaimana kalau ada imam, ucapannya sudah sempurna, tapi dia belum bergerak? Ada sebagian, Allahu Akbar, tapi dia belum ruku. Orang sudah ruku semua. Nanti juga setelah sholat kasih SK imamnya. Nah, sunnahnya bagi imam itu antara ucapan dengan perbuatannya sama. Apa dalilnya? Disebutkan dalam kitab Taysirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Disebutkan hadis tentang yukabbiru hina yarka'u. Nabi SAW takbir ketika ruku, takbir intikal itu. Kalimat hina, kata beliau, itu maknanya muqaranah, bersamaan. Maka antara ucapan dengan perbuatan imam bergerak itu selaras. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sehingga makmum menjadikan standarnya adalah ucapan terakhir, lalu kita bergerak. Bagi makmum yang tidak melihat imam, maka perlu imam juga memiliki fikih tentang imamah, makmum juga memiliki fikih tentang menjadi makmum. Kalau bertemu antara fikihnya imam dan fikihnya makmum, sempurnalah solat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Ini terakhir barangkali pertemuan kita sebelum Ramadan, dan nanti ketika Ramadan kita pindah waktunya di hari Rabu subuh dalam bentuk kultum, tapi tidak baca kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.